eh, kita coba untuk melakukan ekspor import dari tiga skenario. Satu dari workspace yang sama, artinya dibuat aplikasi yang sama, tapi yang baru, tapi dalam satu workspace. Itu cara pertama. Jadi dalam satu workspace kita bisa melakukan pembuatan aplikasi yang sama dari aplikasi yang sudah ada, kayak cloning. Yang skenario kedua, workspace-nya berbeda, komputernya tetap sama, servernya tetap satu, tapi workspace-nya berbeda. Nah, itu yang skenario pertama, yang kedua itu masih dalam server yang sama. Skenario ketiga, servernya berbeda, workspace-nya mungkin sama, aplikasinya yang kita ekspor, import. Tiga skenario. Yang dua dalam server yang sama, yang satu server yang berbeda. Kita coba dulu yang dua dalam server yang sama. Dalam server yang sama, pertama kita masuk dulu ke dalam workspace-nya yang akan kita ekspor. Nah, di sini misalkan yang tadi kita sudah pernah ekspor, coba saya hapus dulu ini. Hapus. Oke. Kita misalkan akan melakukan ekspor app report dengan ID 139. App report ini memiliki 7 page. 7 pages, 7 halaman, 6 page untuk isinya, satu lagi untuk login. Yang pertama dilakukan untuk ekspor di workspace yang sama adalah dari aplikasi ini, aplikasi builder ini, kita masuk ke aplikasi yang mau kita ekspor, kita klik export import. Nah, di sini ada pilihan export. Oke, biarkan pilihan default, langsung kita ekspor. Nah, nanti akan dibuat sebuah file, di-download sebuah file berupa file .scl. File ini kalau kita buka dan kita edit, ini adalah file-file untuk membuat aplikasinya. Dia isinya .scl. Oke. Nah, untuk proses ekspor di workspace yang sama, satu aja itu selesai. Selanjutnya kita import. Kita masuk ke aplikasi buildernya lagi. Kita lihat di sini aplikasinya ada yang sudah ada 8. Ada 8 aplikasi. Dengan app reportnya cuma satu. Maka kita import adalah app report yang tadi kita ekspor. Caranya klik import, lalu pilih filenya. File yang tadi kita ekspor kita ambil, open. Nah, di sini kita pilih yang database application page or component export. Berarti pilihan defaultnya. Kita next. Di sini sudah imported successfully, berarti sudah siap import untuk proses berikutnya. Klik next. Kita klik next. Di sini akan ada summary-nya. Oke. Parsing skemanya karena skema yang sama, nggak ada perubahan. Kita auto assign new application ID. Kita install aplikasinya. Oke, proses. Tunggu dulu. Selesai. Nah, sekarang tadi kan 139, sekarang jadi 140. Artinya apa? ID-nya otomatis di generate. Kita cek sekarang di aplikasi buildernya. Nah, sekarang ada dua app reportnya dengan ID yang berbeda. Coba kita cek fungsionalnya app yang baru. Untuk dari halamannya sama, ada 7. Untuk fungsionalnya kita run. Ada. Ini ada. Masa detailnya ada. Untuk yang searchingnya, sharing.
untuk yang asal detailnya juga. Untuk yang chartnya, untuk yang ya. Jadi di sini setelah diimport harusnya semua yang ada di aplikasi asalnya itu terbawa ke aplikasi yang baru. Oke, itu untuk ekspor import di workspace yang sama. Sekarang kalau ekspor import di workspace yang berbeda, misalkan kita coba dulu. Kita lihat dulu, tadi kan kita sudah melakukan ekspor ke aplikasinya. Yang dilakukan pada ekspor import di workspace yang berbeda adalah kita harus ada dua hal yang diekspor. Satu, selain aplikasinya, satu lagi kita harus ekspor tabel-tabelnya, tabel prosedur pengaksesan objek-objeknya. Caranya kita masuk ke SQL Workshop, kita masuk ke Utilities, kita masuk ke Generate DDL. Di sini akan diperlihatkan satu buah skema Apex 1. Lalu kita create script. Skemanya adalah Apex 1. Next. Mau display inline atau mau save as script. Kita pilih yang save as script file. Kita akan ekspor semua objek. Kita check all. Tapi kalaupun tidak check all, kalau kita tahu apa yang mau kita ekspor, kita bisa pilih prosedur fungsinya aja atau tabelnya aja. Oke, kita biar aman check all. Next. Nah, di sini objek-objek apa sih yang mau kita ekspor akan ditampilkan. Kalau kita sudah tahu yang mau diekspor apa saja, boleh kita pilih satu-satu. Tapi kalau kita tidak yakin apa yang mau kita ekspor, kita check all. Jangan khawatir kalau misalkan objeknya udah ada di targetnya nanti, dia akan diimport. Kalau sudah pernah ada, jadi akan ditolak. Oke, lanjutnya kita generate DDL. Nama scriptnya, kasih nama misalkan F139 table. Kita kasih nama yang sama dengan nama aplikasinya. Create script. Ups, sudah ada. Sudah pernah saya buat nama yang sama. Kita ganti namanya, misalkan tabel 2. F139 tabel 2. Create script. Tunggu. Proses. Agak lama ya, karena mengekspor objek-objek, tabel, function, prosedur, indeks. Lumayan lama. Selagi menunggu, kita coba buat workspace yang targetnya. Kita buka browser baru biar sessionnya berbeda. Untuk pembuatan workspace yang baru, kita bisa lakukan melalui workspace internal. Admin, passwordnya. Kita manage workspaces, kita bisa create workspace baru. Tekan nama workspace-nya adalah ws_export. ws_ ini underscore-nya nggak kelihatan. ws_export. Next. Use existing schema? No. Artinya apa? Kita akan membuat skema baru. ws
underscore export, jangan WS, SCH skema underscore export. Passwordnya kasih password. Nah, passwordnya silahkan setting. Space fotonya kita pilih yang kecil aja 10. Next. Admin, password adminnya silahkan dibuat. Emailnya boleh misalkan email saya. Next. Oke, review. Tunggu workspace-nya dibuat. Yang tadi perlu selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, script tabel tadi yang kita ekspor, objek-objek tadi yang kita ekspor akan di list sebagai SQL script. Namanya F139 tabel 2 SQL. Kita perlu untuk menyimpannya ke dalam komputer sebagai file yang SQL. Kita klik edit di sini, akan diperlihatkan semua DDL-nya. Create. Oke, kita download. Nanti akan mendownload sebuah file namanya F139 tabel 2 dan disimpan di sini akan muncul. Export sudah selesai. Sekarang ada 2 file. Untuk import kita cek dulu. Oke. Nama workspace-nya adalah WS export, administratornya admin. Dan coba kita logout dari internal. Kita login ke workspace WS export admin. Passwordnya diketik. Dia akan minta perubahan password. Kita masukkan password yang baru. Apply, kita login lagi. Return admin. Oke, kita cek sekarang di workspace yang baru ini tabel-tabelnya ada apa saja. Ini tabel bawaan defaultnya. Di aplikasinya ada apa aja? Cuma satu, sampel. Sekarang kita coba import. Yang pertama kita import adalah yang tabelnya. Cara importnya lakukan dari Excel Workshop di Utilities. Lalu kita masuk ke mana? Bukan Utilities ya. Sorry, tadi kan SQL Script. Berarti dari SQL Workshop kita masuk ke SQL Script. Kita upload file yang tadi kita buat di export. Kita browse. Apa nama filenya? F139 tabel 2. Script name-nya boleh kita kasih nama, atau kalau tidak defaultnya adalah nama filenya. Upload. Oke, sudah siap, di run. Kita run. Tunggu. Proses, selesai. Kita cek sekarang. Tabelnya harusnya bertambah. Sekarang tabelnya tadi default, sekarang udah bertambah. Ada tabel-tabel yang baru. Kita cek, misalkan prodi dengan constraint-nya ke bawah juga ya. Dengan prodi itu dia berelasi dengan mahasiswa. Jadi kita cek tabel mahasiswa, constraint-nya ada valensinya. Valensinya ke bawah juga. Jadi para memiliki valensi ke bawah. Nah, itu pertama, import tabel-tabel atau objek-objeknya. Yang kedua, dari application builder kita import aplikasinya.
Jadi kita import filenya, file yang tadi pertama kita ekspor, yaitu F139SQL ini, database application, default, biarkan, next, cek dulu, oke, kalau kita next lagi. Oke, nah sekarang parsing skema, asalnya kan Apex 1, sekarang kita parsing ke SCH export, run and build, auto sign, install, tunggu. Tadi sebelumnya ada satu buah aplikasi, sekarang kita cek aplikasi builder, aplikasinya ada 2, jadi sampel, satu app report. Kita cek, ada 7 enggak page-nya? Ada 7 pages. Coba kita run. Login. Login sebagai user di workspace yang baru. Passwordnya. Tanda telepon, tanda telepon, tanda telepon. Kenapa? Karena kita cuma generate DDL-nya. Tidak ada isinya. Untuk melakukan pemindahan isinya, kita bisa satu-satu tabel-tabelnya. Kita lakukan dari yang sumbernya, asalnya tadi ke WS Apex 1 ini, kita masuk ke SQL Workshop, kita masuk ke Utilities, ke Data Workshop, ke Data Unload, yang mau kita ekspor tabel apa? Tekan tabel Prodi. Kita pilih yang mau kita ekspor dengan cara membloknya. Kita klik Shift, klik, biar kedua-duanya disorot. Artinya kita akan membawa dua-duanya diekspor. Next. Separatornya koma, biarkan default. Unload data. Nanti akan ada Prodi. Akan ada Prodi, namanya Prodi TXT. Misalkan sama mahasiswanya, kita ambil. Cancel dulu. Data unload. Tabel apa? Tabel mahasiswa. Kita pilih semua. Klik, shift, klik paling bawah. Next. Default. Unload data. Dia akan ada file yang kedua, mahasiswa TXT. Jadi dua, Prodi dan mahasiswa TXT. Ini sebenarnya apa isinya? Kalau kita edit, ini adalah CSV. CSV Cumulative Product Value, nilai-nilai isinya. Selanjutnya kita import di targetnya. Nah, tadi masih kosong-kosong. Kita kembali ke SQL Workshop. Lalu kita Utilities, kita klik Utilities ke Data Workshop. Lalu kita pilih Data Load dari teks. Data Load dari teks. Existing table atau new table? Kita pilih existing table. Upload file. Load from upload file. Next. Sini kita masukkan ke dalam skema SCH report. Tabel SCH report skemanya. Tabelnya mau kita isikan yang mana? Yang Prodi. Next. Pilih filenya tadi. Filenya Prodi TXT. Open. Biarkan default, tapi ini jangan dicek yang first headingnya, first row content column names. Ini jadi heading sebenarnya. Kita cek. Next. MITKKA. Ini adalah column names-nya adalah kode. Ini adalah Kaprodi. Load data. Oke, succeeded 3 record. Selanjutnya yang mahasiswa sama, kita masuk ke data workshop, kita load lagi text data, existing table, load from upload file. Next, tabel apa yang mau kita pakai? Mahasiswa. Next, kita browse lagi file mahasiswa txt-nya. Kan first heading-nya, first row-nya kita uncheck. Next. Ini ada pilihan, ini column name-nya apa? Name, nama,
nama, tanggal, dan prodi. Load data. 5 record. Sekarang kita cek application builder, app report, kita run report klasik, lihat data 3, lihat penelusuran. Nah, ini ada datanya. Nah, tabel tadi adalah berhubungan sama penelusuran, tabel prodi dan mahasiswa. Oke, jadi itu cara untuk ekspor import ke workspace yang berbeda, tapi dalam satu server.